Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minan nahdiyyin wa min ibadillahis sholihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Saiful Anam, yang kami hormati segenap tim dari kru NU Turen Official, MWC NU Kecamatan Turen, para nahdiyin, nahdiyat, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan. Sekaligus diberikan kesempatan pada saat ini untuk bergabung dengan NU Turen Official dalam rangka ngaji online untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada segenap pemirsa untuk berkenan bersedekah untuk mensupport channel kami NU Turen Official dengan cara mengeklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, kami haturkan terima kasih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali bahwa kegiatan ini, ngaji online, adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh MWC NU Kecamatan Turen dalam rangka syiar agama dan mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti pengajian, akan mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Saiful Anam. Beliau adalah bagian dari pengurus MWC NU Kecamatan Turen jajaran Suriah. Sekaligus beliau adalah pengasuh Lembaga Pendidikan Raudhatul Ulum yang berada di Bokor, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen. Baik, para pemirsa yang berbahagia, untuk tema pada kali ini kita akan mengusung tema istiqomah, konsisten. Tentu ini akan menjadi hal yang penting untuk kita, menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama pemaparan penjelasan berkaitan dengan istiqomah. Dumateng panjenenganipun Kiai Saiful Anam diaturaken. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat, pemirsa NU Turen Official, dan segenap para nahdi nahdiyat dimanapun berada, marilah kita bersama-sama senantiasa menjadi orang, menjadi hamba Allah yang dapat mensyukuri atas nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat itu, tentunya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Para pemirsa rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai hamba Allah
yang selalu bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita bisa menjadi hamba Allah yang menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tentunya di dalam kita melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya kita jangan hanya berpatokan melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya, tapi tentunya kita di dalam melaksanakan perintah Allah, melaksanakan baik itu perintah sunnah, lebih-lebih perintah wajib, maka tentunya harus kita laksanakan sesuatu itu dengan penuh, dengan kontinu. Dalam bahasa dokter disebut dengan kontinu. Bahasa dalam agama disebut dengan istiqomah. Dan apa istiqomah itu? Istiqomah adalah bersikap teguh, berpegang kepada sesuatu yang diyakini akan kebenarannya. Jadi berpegang teguh kepada sesuatu yang diyakini akan kebenarannya. Karena bersikap teguh, maka dalam melaksanakannya tidak hanya mungkin sekali dilaksanakan, nanti tidak seperti itu. Maka dilakukan sesuatu itu dengan bersifat berkesinambungan. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Maka kata-kata istiqomah di sini ini kita ingat juga, Sayyidina Ali itu pernah berpesan bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Sayyidina Ali. Jadi melaksanakan kontinu, istiqomah, berkesinambungan dalam suatu amalan, suatu ibadah, ini lebih baik daripada 1000 keramat. Suatu contoh sekarang, kita tiap hari mampu yaitu mengamalkan membaca surat Waqiah misalnya. Lah, hal semacam itu kita laksanakan tiap hari, kita laksanakan, kita baca. Lah, itulah istiqomah. Bahkan bukan hanya perbuatan itu, kan perbuatan yang banyak. Misalnya tiap hari kita hanya mampu yaitu membaca sholawat sebanyak 100 kali. Ini kan barang yang sepele kan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kita laksanakan tiap hari 100 kali. Maka itu lebih baik daripada ikut sholawatan mulai pagi sampai sore sampai malam, tapi besoknya sudah nggak sholawatan lagi. Lah ini kan nggak baik. Maka disitulah kata istiqomah itu sangat diperlukan. Karena apa? Sebagai dasar untuk istiqomah ini ada sebuah hadis dari Abi Amroh Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah. Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini, beliau ini pernah kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala kul amantu billahi summastaqim. Ini sebagai dasar. Jadi Abdullah ini minta kepada Rasulullah sesuatu di dalam Islam, dia tidak akan bertanya sesuatu kepada orang lain kecuali kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata begini, kul amantu billah, saya beriman kepada Allah. Setelah beriman, summastaqim, maka berlakulah istiqomah kamu. Lah, dari kalimat ini, kalimat pertama adalah kul amantu billah. Lah, kalau sudah ada kata-kata amantu billah, maka di sini hubungan utamanya adalah kita beribadah kepada Allah. Wujudnya apa saja? Karena sebagai tanda orang beriman, orang itu tentunya melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu adalah orang-orang
orang-orang Islam tentunya semacam itulah. Dia melaksanakan, kalau sudah melaksanakan ibadah kepada Allah itu summastaqim, berlakulah istiqomah. Jadi kita melaksanakan apapun wujud ibadah, membaca Al-Quran, kita laksanakan dengan istiqomah. Kita menolong seseorang, kita berlaku dengan istiqomah. Apapun kita laksanakan istiqomah. Sehingga dari sini para ulama itu membagi istiqomah ini dari perilaku kita, ibadah kita yang banyak macamnya. Ini kan bagaimana? Tentunya di sana istiqomah ini sehingga dibagi oleh para ulama itu ada 5. Aqsamuhu khamsatun. Jadi istiqomah itu terbagi menjadi 5. Pertama, istiqomatil lisan. Jadi lisan, lidah kita ini istiqomah. Loh, bagaimana caranya lidah kita istiqomah? Di sini adalah bahwa lidah kita, mulut kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti istiqomah. Jadi sudah bukan berarti akan banyak dan tidaknya bacaan kita, bukan. Tapi lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Misalnya untuk Pak Ustadz Romli ini karena tiap harinya ini berkelimpangan dengan siswa, dengan siswi, tentunya dia mengajar. Maka lisan kita selalu yang diucapkan adalah kata-kata kebenaran, kata-kata yang menjurus kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam. Nah, jadi lisan ini tidak ngomong barang-barang yang jelek, tapi barang-barang yang menjurus kepada zikir. Ya wujudnya apa? Walaupun kita mengajar matematika misalnya, tapi kita dengan ucapan yang baik, yang nantinya di sana juga akan endingnya berzikir kepada Allah. Jadi selalu zikir, lisannya ini selalu zikir. Lebih-lebih kalau kita orang yang zikir, membaca istighfar, kita membaca sholawat. Apabila ada musibah lantas langsung spontan membaca istirja, kita mendapat nikmat yang banyak, langsung lisan spontan membaca alhamdulillah, dan begitu seterusnya. Begitu kita melihat keindahan alam, subhanallah. Lah inilah lisan yang ditandakan dengan berzikir, inilah lisan yang beristiqomah. Istiqomatil lisan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, ada yang disebut dengan istiqomatil abdan. Badan kita, tubuh kita ini membiasakan diri untuk mentaati perintah, memiliki perasaan malu jikalau kita tidak beribadah kepada Allah. Ini badan kita. Jadi tubuh kita ini selalu kita ajak untuk mentaati perintah Allah. Jadi apa saja yang disebut dengan perintahnya Allah yang banyak itu kita ikuti. Dan misalnya kita tidak melaksanakan perintah itu, kita ini malu, ya Allah, aku kok gak sembahyang sih, saya kok gak bakti pada orang tua, saya kok tidak bisa menghormati kepada guru, saya kok tidak sami'na wa ata'na kepada kiai-kiai lah. Ini kita merasa malu kalau tidak bisa melaksanakan kesempatan itu. Itu adalah istiqomatil abdan. Jadi jiwa kita, badan, bukan jiwa tapi badan kita ini menjurus kepada ibadah, malu apabila tidak melaksanakan. Yang ketiga disebut dengan istiqomatul qalbi, yaitu hati, istiqomah hati. Maksudnya kita takut kepada Allah, tidak putus asa dan tidak juga buruk sangka kepada Allah, tapi kita baik sangka kepada Allah. Jadi hati. Jadi hati kita ini selalu ittaqullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Terus kita tidak putus asa. Kan putus asa itu sifatnya hati kan. Kita misalnya
melaksanakan sesuatu, kita berdoa kepada Allah, lantas kok doa kita kayaknya belum diijabi oleh Allah, lantas kita putus asa. Tidak boleh. Hati kita tidak boleh putus asa kepada Allah. Bahkan kita harus baik sangka kepada Allah bahwa doa, setiap hamba berdoa Allah akan mengijabai. Ud'uni, hadis qudsi semacam itu kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah kamu kepada kata Allah, maka saya akan mendengarkan, mengijabai daripada doa-doa kamu. Lah itu adalah hati kita itu merasa semacam itu, adalah istiqomah. Yang keempat, tentunya kita harus ada yang disebut dengan istiqomatir ruh, jiwa selalu benar dan suci dari kenistaan. Jadi jiwa kita ini selalu gimana? Selalu benar dan suci dari kenistaan. Ini juga jadi jiwa kita ini tidak mempunyai jiwa-jiwa yang jelek. Misalnya seperti jiwa ingin mencuri, jiwa ingin tidak puasa, misalnya jiwa ingin menentang kepada orang tua, jiwa ingin ingin sesuatu yang jelek-jelek. Tidak. Jadi suci dari kenistaan, suci dari jiwa-jiwa yang jelek. Jadi misalnya kita punya jiwa yang tidak benar, kita punya jiwa yang di sana jauh dari kebenaran, bahkan kita punya jiwa ingin membuat sesuatu yang tidak baik. Itu adalah kita sucikan dari semacam itu. Itu adalah kita apabila bisa mensucikan jiwa dari hal-hal yang jelek, itu adalah yang disebut dengan istiqomatir ruh. Jadi jiwa kita ini jiwa yang suci, jiwa yang baik. Yang terakhir ada yang disebut dengan istiqomatul haya, yaitu kita istiqomah hidup. Bagaimana istiqomah hidup? Seluruh hidup ditunjukkan untuk memperoleh kemuliaan dan ridho Allah. Jadi hidup kita, perilaku kita ada di muka bumi ini ditunjukkan untuk memperoleh kemuliaan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita ini tidak mencari apa-apa, tapi mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perilaku apapun hidup kita ini kita tunjukkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita hidup di masyarakat, ada kerja bakti, kita ikut. Lah kerja bakti di sana kita lakukan apa? Ya kita satu untuk menolong kepada orang, jiwa sosial, dan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat bahwa disabdakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita disuruh tolong menolong karena untuk kebaikan, wala ta'ala isbal udwan, jangan tolonglah. Semacam itu. Ada 5 daripada istiqomah ini. Apabila kita bisa melaksanakan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Karena istiqomah inilah yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian harapan kita ini tidak lain daripada kelima istiqomah tadi. Mulai dari pertama istiqomah apa tadi? Istiqomatul lisan. Yang kedua istiqomatil abdan. Yang ketiga istiqomatul qalbi. Yang keempat istiqomatil ruh. Yang kelima istiqomatil haya. Lah apabila 5 ini kita bisa melaksanakan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik, bukan hanya baik di dunia tapi juga baik di akhirat. Itulah pemaparan kami, semoga kita bisa memahami dan bisa melaksanakan. Amin. Luar biasa, terima kasih Kiai, luar biasa pemaparannya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa tadi Kiai menyampaikan bahwa al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi ketika kita sudah berhasil melewati
istiqomah tadi, maka sebetulnya kita akan mendapatkan hal yang lebih baik daripada 1000 karomah. Ngoten ya iki. Jadi tadi Kiai menyampaikan dawuh bahwa istiqomah itu penting katanya ya. Bahkan ketika melakukan langsung banyak tapi besok nggak melakukan, ini nilainya kurang daripada melakukan setiap hari. Sebetulnya itu kita analogikan di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya kita makan, kita minum, itu kan setiap hari istiqomah ya. Sedikit. Ya sedikit. Daripada kita makan satu piring yang penuh, tapi besoknya nggak makan, kan nggak baik. Ya. Tetapi sedikit, walaupun hanya satu piring kecil, tapi satu hari 3 kali. Misalnya, wah ini baik. Sehat ya. Sehat. Itu istiqomah. Daripada kita sekali makan menghabiskan 1 karung beras, tapi besok nggak makan atau 1 bulan nggak makan, justru ini akan menimbulkan bahaya. Mudarat, akan menjadi mudarat. Ya, hari ini kita minum, besok kita minum dan seterusnya. Ini akan jauh lebih menyehatkan daripada kita sekali minum tapi langsung ibaratnya menghabiskan beberapa liter air. Jadi itulah analogi-analogi yang sebetulnya sudah kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang istiqomah itu memiliki nilai yang sangat luar biasa, bahkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Begitu ya. Jadi banyak sebetulnya poin-poin yang perlu kita garis bawahi, karena memang materinya luar biasa, dikutip dari kalam-kalam salafun sholih, dari para sahabat. Jadi sedikit kalau boleh saya menyimpulkan bahwa istiqomah itu tadi ada 5 aspek. Jadi istiqomah itu tadi bahasanya Kiai adalah continue atau konsisten. Maka ada kalimat Kiai bahwa menjaga itu lebih sulit daripada mendapatkannya. Terus ya. Iya. Kita mendapatkan mungkin mudah, tapi untuk menjaga itu bukan hal yang mudah. Jadi ada istiqomah apa? Istiqomah lisan. Istiqomah mungkin yang perlu ini ya, yang perlu diperjelas lagi sekaligus trik-triknya. Istiqomatul qalbi. Ini kita tahu bahwa manusia itu hatinya tidak bisa mudah untuk konsisten. Barangkali ada tips-tips untuk bisa konsisten hati. Agar kita dalam hati menjaga hati. Jadi istiqomah qalbi tadi, takut kepada Allah, tidak putus asa dan baik sangka terhadap Allah. Nah, tentunya hal semacam ini kuncinya tidak lain. Kita ini agar menjadi orang yang baik sangka kepada Allah, ini marilah kita ini menjadi orang yang pertama, kita hendaklah menjadi orang yang sering beristighfar kepada Allah. Karena dengan kita banyak istighfar, tentunya istighfar, maka kelegaan hati kita ini semakin tinggi. Karena apa? Kita kembalikan bahwa sesuatu ini adalah milik Allah. Bahwa manusia tidak punya apa-apa, yang punya apa-apanya hanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kemampuan manusia kecuali itu ada Allah lah. Karena dengan demikian tentunya hati kita akan semakin besar. Dan juga selain itu trik-trik kita, hati kita, tentunya kita banyaklah berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itu hati bisa menjadi tenang kan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya. Kita kalau suka berzikir kepada Allah, maka hati kita ini menjadi tenang, tidak mudah putus asa dan tidak mudah gundah. Hati kita maka tenang. Termasuk di antaranya hati kita ya menjadi tenang. Sebagaimana kita ingat sekarang yang sering kita laksanakan, kita dengar ada tombo ati iku ono limo, kan gitu kan. Nah, jadi dari tombo ati 5 inilah yang nanti akan menjadikan hati kita menjadi istiqomah. Jadi apa di antaranya? Karena orang kalau hatinya sakit, tentunya dia itu punya perasaan kan, dia hatinya suka takabur, dan itu kan hatinya berarti sakit, hatinya tidak punya istiqomah, sehingga dia punya takabur. Ada orang lain punya nikmat, dia merasa iri. Nah, itu karena apa? Dalam hatinya tidak ada keistiqomahan di dalam jiwa. Nah,
tentunya dengan semacam itu, ya itu tadi kita ingat ada tombol ada 5. Gimana? Pertama, maca Quran, angen-angen sak maknane. Yang kedua, sholat malam. Nah, yang ketiga, gimana itu? Wong kang soleh kumpulono. Kaping 4, zikir wengi ingkang kaping 5 apa? Setelah apa? Zikir wengi ingkang suwe. Apa yang terakhir? Apa itu? Ini apa ya? Ingat. Ada 5 lah. Dari 5 yang sering kita dengarkan itulah yang menjadikan hati kita menjadi istiqomah. Ada sebuah pertanyaan Kiai, jika kita dianggap hatinya sakit dan kemudian membutuhkan obat tadi Kiai, apakah kemudian memberikan efek kita sulit menerima hal-hal yang baik? Apakah memang begitu Kiai? Iya. Kalau kita memang hati kita sakit, ini kebaikan hidayah dari Allah jadi ini sulit, maka dari itu hati kita akan menjadi hati yang istiqomah untuk tidak punya perasaan jelek, kita selalu melaksanakan baik dan begitu seterusnya. Jadi luar biasa, ini akan menjadi bekal kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang diberikan anugerah berupa istiqomah. Tentu ini akan menjadikan kita memiliki kemuliaan dan karomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Kiai, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa menuntun kita menjalani kehidupan menuju pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan hari ini. Untuk menambah keberkahan, kiranya Yai berkenan untuk menutup dengan sesi doa ini. Marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita menjadi hamba Allah yang di dalam melaksanakan kewajiban ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan istiqomah itu kita akan menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana tanfa'ulana biha ulumana taqdilana biha hawaijana tarfa'una biha darajatina tahdina biha qaumana wa tulisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumaladuni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamah wa tulhimu biha amwadina ashabina talamidina ajbaina wa tarzuqu tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim ala wa razaqta wa amatta ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Kiai menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan menjadikan kita menjadi hamba yang bisa untuk beristiqomah dan kemudian mendapatkan karomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.